Shalom, perkenalkan nama saya Nisha Naya Soffa. Saya berasal dari SMP YTTK Yohanes 23. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Karaipe. Selamat menyaksikan. Karaipe adalah gadis yang malang hidup di kampung Ipah, sebuah desa kecil di distrik Wan. Di kampungnya, semua perempuan menemukan pasangan hidup melalui perjodohan yang diatur oleh orang tua. Namun, Karaipe berbeda. Ia tidak pernah dijodohkan. Tak ada pria yang tertarik padanya. Keadaan ini membuatnya menjadi sasaran cemoohan dan iri hati dari perempuan-perempuan lain di kampung itu. Setiap hari, Karaipe selalu dihina dan dianiaya. Mereka menganggapnya sebagai ancaman, bukan karena Karaipe cantik atau kaya, tetapi karena suami-suami mereka sering melihat ke arah Karaipe dengan mata penuh penasaran. Cemburu membakar hati para perempuan itu, dan dalam amarah yang membara, mereka sering memukul Karaipe hingga tubuhnya penuh dengan luka. Bekas luka yang ada pada pukulan itu disebut dengan basaton dalam bahasa setempat. Malam itu, Karaipe memutuskan untuk pergi. Ia tak tahan lagi tinggal di tempat yang hanya memberinya luka, baik fisik maupun batin. Secara diam-diam, ia mengumpulkan sedikit bekal, 2 sisir pisang yang disebut dengan cacing kafe dalam bahasa Tok, dan sebotol air dalam wadah yang disebut dengan cobu. Dengan langkah yang tenang dan hati yang berat, ia meninggalkan kampung pada dini hari, tepat ketika bintang fajar baru saja muncul di langit, yang disebut dengan Cemuruk Pecata. Ia berjalan menyusuri pesisir pantai, membiarkan angin malam yang dingin tertiup mengenai wajahnya. Setelah perjalanan panjang, Karaipe akhirnya tiba di Apos, tempat yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Salak. Di sana, ia membangun sebuah buku kecil menggunakan kedua tangannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Kini, tempat itu akan menjadi tempat tinggalnya yang baru, tempat yang dimana ia berharap bisa menemukan kedamaian. Hari-hari berlalu, Karaipe mengisi waktunya dengan bermain. Ia membuat sebuah gelang dari daun pepaya kering, membiarkannya berputar tertiup angin. Dan sambil mengejarnya, ia bernyanyi sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri. Yang artinya, di seberang sana ada laki-laki yang bukan saya kan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada suatu hari, saat Karaipe sedang beristirahat di gubuknya setelah seharian bermain, tiba-tiba ia mendengar suara asing memanggilnya. "Hei engkau, bangunlah!" Suara itu terdengar jelas, membuat Karaipe terkejut. Dengan cepat, ia bangun dan melihat ke arah suara. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ketakutan langsung menguasai dirinya. "Tolong, jangan sakiti aku. Aku mau dari kamu karena mereka sering menyakitiku. Aku hanya ingin hidup tenang di sini," jawab Karaipe dengan suara yang gemetar. Namun, pria itu tersenyum lembut, berusaha menenangkan Karaipe. "Jangan takut. Aku datang ke sini untuk menemanimu. Selama beberapa hari, aku telah memperhatikanmu, bermain dan bernyanyi. Aku merasa tertarik. Aku datang ke sini bukan untuk melukaimu, tetapi menemanimu." Mendengar perkataan pria itu, Karaipe terdiam sejenak, merasa bingung. Ia memandang pria itu, mencoba memahami niatnya. "Siapa namamu?" tanya Karaipe dengan suara pelan.
Namaku Tulu, dan kau siapa namamu? Namaku Karaipe, jawabnya sambil tersenyum tipis. Hari demi hari, Tulu dan Karaipe mulai hidup bersama. Tulu memperhatikan Karaipe dengan penuh kasih, sementara Karaipe merasa hidupnya berubah lebih baik. Namun, pada suatu hari, Karaipe merasa ada yang aneh dengan Tulu. Setelah makan, Tulu tak seperti orang lain. Ia menggerakkan tubuhnya, seolah-olah ingin mengeluarkan sesuatu, tetapi tak pernah melakukannya. Kata Karaipe dalam hati, kenapa suamiku tak pernah seperti manusia lainnya? Pikirnya dengan penuh keraguan. Akhirnya, Karaipe memutuskan untuk membuat jebakan dengan kayu yang tajam, memasangnya di tempat duduk Tulu. Saat Tulu pulang menuju ke seberang, Karaipe menyuruhnya duduk. Cima, duduklah sebentar, mintanya. Tulu menurut, namun begitu ia duduk, kayu tajam itu menancap ke tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Nandara, 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 dalam bahasa Karaipe yang artinya pindah, pindah. Tulu pun akhirnya mengeluarkan kotoran, dan Karaipe segera merawatnya. Setelah kejadian itu, Tulu merasa malu. Ia hanya keluar pada malam hari untuk mencari makan, seperti kelelawar yang bersembunyi pada siang hari. Hari terus berlalu. Tulu akhirnya mengajak Karaipe untuk menyeberang ke Pulau Ari, tempat asalnya. Mereka merencanakan perjalanan. Namun sebelum mereka sempat pergi, keluarga Karaipe datang dan mengajak Karaipe untuk kembali ke kampung Ipang. Kau tak ingin pulang, Karaipe? Kau ingin tinggal sendirian? Tanya salah satu dari mereka. Namun Karaipe menolak. Kata Karaipe, aku lebih memilih mengikuti suamiku. Jawab Karaipe dengan bantah. Akhirnya keluarganya pun menyetujui keputusan itu. Dan cerita tentang perjalanan Karaipe dan Tulu menjadi legenda yang diceritakan secara turun-menurun di antara masyarakat kampung Ipa dan Pulau Ari. Kini, setiap kali orang-orang dari Hima-Hima dan Alo saling bertemu, mereka menyapa satu sama lain dengan panggilan penuh hormat, Moya. Sekian dari saya, terima kasih.